disciples transforming. Oke, hari ini Ko Puji akan bagikan ada 10 DNA kita sebagai Army of God. Dan ini akan menjadi sebuah budaya. Apa yang saya bagikan ini sebetulnya bukan hanya di AOG, tapi AOG harus menangkap ini. Anak-anak muda harus menangkap ini. Saya memberikan judul hari ini Life Giving Church. Katakan Life Giving Church. Coba kita buka sama-sama di Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12 kita baca sama-sama mulai ayatnya yang ke 24 sampai 24 saja. Yohanes 12 sampai ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Di sini kita baca ada biji dan ada tanah. Biji itu kalau enggak jatuh ke tanah dan mati, dengan kata lain, ia akan tetap satu biji saja atau tidak bisa mengalirkan kehidupan, tidak bisa menghasilkan apapun, satu biji tetap satu biji. Lalu tanah itu sangat berpengaruh. Biji itu enggak mungkin akan bertumbuh dan menghasilkan buah kalau tanahnya itu tidak punya kultur tanah yang sehat. Ada tanah, saudara, ada biji yang jatuh di tanah berbatu-batu, atau tanah yang penuh semak duri, atau tanah di pinggir jalan, tanah yang padat, atau tanah yang memang kandungannya itu tidak ada subur-suburnya. Tidak ada unsur-unsur yang memang ada di dalam pupuk. Apa yang terjadi, tanah itu tidak bisa membuat biji itu maksimal pertumbuhannya. Nah, itulah yang namanya kultur, katakan kultur. Atau lebih tepatnya budaya. Hari ini ya gereja-gereja yang memberikan kehidupan itu orang kalau baru pertama kali datang itu bisa merasakannya. Kok beda ya? Ada sesuatu yang aku ini bisa rasa beda. Ada beberapa orang itu ngaku begitu datang dalam komunitas yang menghasilkan kehidupan atau memberikan kehidupan, mereka baru datang itu mereka bisa rasa dijamah Tuhan. Atau ada orang-orang yang merasa heran, kenapa waktu puji-pujian justru hatiku ini kok bisa terharu lalu aku kok kepengen nangis. Padahal lagi puji-pujian, belum deep worship, baru puji-pujian. Ada sesuatu yang diberikan oleh komunitas atau sebuah gereja yang membuat orang itu bisa rasa refresh atau disegarkan. Kau mesti gak perlu buka ayatnya, satu kali Paulus itu ngomong tentang seorang teman atau sahabatnya yang bernama Onesiforus. Dia memuji Onesiforus karena tiap kali kalau jumpa sama orang ini, Paulus itu katanya rohnya itu refresh atau disegarkan. Pernah nggak kalian ketemu sama orang, ya begitu ketemu sama orang ini kalian tuh rasa bisa refresh, rohmu itu disegarkan. Ini juga berlaku dalam sebuah komunitas atau sebuah gereja. Gereja yang memberikan kehidupan atau life giving church, begitu orang datang dalam komunitas itu, mereka itu rohnya bisa rasa disegarkan. Nah, itu terjadi tidak otomatis. Orang-orang yang ada dalam komunitas itu atau gereja itu, mereka harus atau mereka bertanggung jawab untuk menghidupi nilai-nilai tertentu yang mana ketika itu dihidupi, begitu orang lain datang, mereka itu bisa rasa refresh. Karena saudara itu menghidupi nilai-nilai yang memberikan kehidupan. Katakan amin. Waktu saya nggak panjang, Ko Puji cuma punya waktu 43 menit. Saya akan bagikan ada 10 DNA dari Life Giving Church yang perlu kalian tangkap dan hidupi bersama-sama. Katakan amin. Saudara, kita semua punya tanggung jawab untuk menghidupi nilai-nilai ini. Kalau Anda hidupi, betul-betul hidupi, gereja kita ini akan menjadi gereja yang menghasilkan atau memberikan kehidupan. Bukan memberikan kematian, orang datang malah kering, kerontang kerohaniannya, orang datang gak ngalami pertumbuhan rohani, tapi begitu mereka datang, mereka join dalam CG, mereka join dalam komunitas kita, atau mereka datang di kebaktian kita, mereka itu mengalami kehidupan. Ada amin? Ada 10 DNA. Yang pertama, saudara, DNA Life Giving Church itu adalah
kita harus menjadi jemaat yang memiliki iman yang positif kepada Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Ya, tanpa iman tidak mungkin seseorang itu berkenan kepada Allah. Jadi dengan kata lain, Tuhan itu kepengen kita ini hidup di dalam iman. Tuhan itu disenangkan atau Tuhan itu berkenan sama orang yang hidup di dalam iman. Karena tanpa iman tidak mungkin kita itu menyenangkan hati Tuhan. Kebenarannya adalah iblis ingin kalian hidup dalam ketakutan. Iblis ingin kalian hidup di dalam tawar hati. Iblis ingin hati kalian itu kecut hati, kecil hati. Lebih buruk daripada itu, iblis ingin kalian itu hidup menjadi orang yang hidup skeptik. Tahu skeptik? Menjadi skeptis, menjadi apatis. No. Kalian itu harus vibrant imannya. Imannya itu begitu hidup. Tuhan berkenan. Ada amin? Apa iman? Definisi iman itu apa? Ibrani 11 ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dengan kata lain, kalian gak mungkin bisa berharap sesuatu kalau dasarnya bukan iman. Kalau kalian bisa berharap atau bermimpi besar, itu dasarnya fondasinya adalah iman. Makanya orang yang gak punya iman, dia gak mungkin bermimpi besar. Orang yang gak punya iman, gak mungkin dia bisa berharap besar atau memiliki pengharapan. Makanya iman itu fundamental dalam kehidupan kekristenan. Orang benar itu hidup dari imannya atau percayanya. Ada amin? Hari ini anak-anak muda di tempat ini, kalian gak boleh jadi orang yang putus asa, ya skeptis. Ya, kalian harus jadi orang yang berani bermimpi besar. Bermimpilah besar, masa depanmu itu panjang di depan. Bermimpilah besar, bercita-citalah besar. Sekalipun hari ini mungkin ada yang gagal, mungkin ada yang jatuh dalam dosa. Ya tadi di ruang green room itu kita sempat cerita sama seseorang, saya sempat cerita sama seseorang. Ada orang yang melakukan kesalahan di masa mudanya, akibatnya apa? Dia itu mungkin dia itu akhirnya MBA. Bukan MBA, tapi karena salah pergaulan akhirnya apa? Dia hamil di masa-masa remaja atau dia hamil di masa-masa masih sekolah. Lalu apa yang terjadi? Beberapa saat mengurung diri, sepertinya masa depan sudah hancur. No, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Sekalipun mungkin kalian telah berbuat sesuatu yang fatal atau kesalahan yang besar di masa lalu, bukan berarti masa depanmu hancur. Ada amin? Setan berkata, kamu sudah tamat. No, tapi Tuhan selalu memberikan kesempatan kedua. Ya Tuhan itu selalu rindu memberikan kita masa depan yang penuh dengan harapan. Untuk itu fondasinya adalah iman. Kalau kalian gak punya iman, kalau kalian gak kasih makan imanmu, kalau kalian gak membangun imanmu, makanya hari ini kalian gak pernah bermimpi besar. Bermimpilah besar. Apa yang kalian lihat yang Tuhan bisa kerjakan untuk masa depanmu? Akan jadi seperti apa di dalam Tuhan masa depanmu? Akan jadi apa kalian di masa depan? Bermimpilah. Tuhan itu bisa kasih Anda mimpi, tapi fondasinya adalah iman. Ada amin? Lalu dikatakan Ibrani 11 ayat 1 bagian B, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi kalau pertama, iman itu membuat kita berani bermimpi besar. Yang kedua, iman itu membuat kita ini masuk dalam dimensi atau hidup dalam dimensi supranatural. Kalian belum melihat, tapi kalian sudah punya buktinya. Itu namanya supernatural. Ada amin? Jadi anak Tuhan, kalian gak boleh jadi anak Tuhan yang skeptik. Kita ini iman kekristenan kita itu sifatnya supranatural. Katakan amin. Kita itu mempercayai Yesus yang lahir di muka bumi ini
tanpa persetubuhan. Yesus itu lahir karena dikandung oleh Roh Kudus. Saudara, jadi saudara, di dalam DNA kekristenan kita itu adalah supernatural. Ada hal-hal yang belum kita lihat, tapi iman membuatnya kita itu bisa memperoleh buktinya. Padahal kita belum lihat. Ya, saya nggak ngerti apakah saya sudah cerita belum di AOG Jakarta ini. 2 minggu yang lalu Pastor Fuji, Ko Fuji ini khotbah di Surabaya. 5 kali kebaktian. Antara kebaktian ke-3 dan 4, saya itu terus terang, saya itu jarang balesin DM orang. Ya, tapi karena masa menunggunya itu 1,5 jam antar kebaktian, gitu ya, cukup panjang. Jadi tiba-tiba saya itu bisa kepencet DM masuknya orang. Karena seringkali banyak, makanya saya itu terus terang tidak semua saya bisa balas. Dan terakhir juga sudah cukup malas untuk balesin DM. Nah terakhir itu tiba-tiba bisa kepencet, nah kadung kepencet, kadung masuk kan berarti udah ketahuan. Saya harus balas, ternyata ada seorang anak perempuan itu minta untuk didoakan. Tapi unik permintaan doanya, dia minta supaya dia tambah tinggi. Ya. Karena saya udah terlanjur, oke, nanti pergantian ibadah bisa ngomong sama Asyir, nanti Ko Fuji doakan, Pastor Fuji doakan. Gitu ya. Singkat cerita karena saya khotbah begini, lalu oh ya saya lupa saya ada orang nunggu ya, akhirnya saya dengan companion, karena di ruang green room itu banyak orang, akhirnya kami masuk ke ruang VIP. Jadi saya companion sama seorang perempuan ini. Saya nggak ngerti apakah dia masih kuliah atau sudah kerja, pokoknya masih muda. Dan memang benar, memang kurang tinggi. Makanya mungkin dia berharap. Waktu Ko Fuji datang begini, saya memang pernah mendoakan orang untuk tambah tinggi, tapi itu tumbuhnya cuma 3 cm. Ya, waktu itu kakak beradik, waktu Ko Fuji pernah di Medan, saya doakan orang tumbuh 3 cm. Gitu ya. Nah kali ini Ko Fuji juga, ya pokoknya saya doakan ya. Jadi waktu ketemu, oke, saya doakan ya, tapi saya sebetulnya nggak terlalu yakin. Gitu ya, makanya saya ngomong begini, nanti saya doakan tapi hasilnya serahkan ke Tuhan ya. Maksudnya kalau nggak tumbuh, jangan kecewa. Lalu saya ngomong gini, tapi saya mau dengar dari kamu percaya nggak? Aku percaya kok, karena aku pernah dengar kesaksian Ko Fuji doakan orang kakinya tumbuh 5 tahun yang lalu. Oke, let's do it. Saya doakan, ya saya doakan kaki kanan tumbuh. Agak lama gitu ya. Saya perintahkan kaki kanan cukup lama. Biasanya kalau memang tumbuh itu cepat. Ternyata tumbuh saudara, tapi 1 cm. Tumbuhnya 1 cm begini. Ya akhirnya kaki kiri saya doakan, akhirnya balance. Saya lepas, kayaknya cuma 1 cm. Ya udahlah lumayan ya, 1 cm. Ya cuma 1 cm, ya udah ya. Lalu kamu coba bangkit berdiri, saya doakan punggungnya gitu ya. Saya doakan tulangnya supaya punggungnya juga mungkin bisa tumbuh gitu ya. Lalu saya tergelitik, coba saya doakan lagi ya, sekali lagi ya. Ayo duduk lagi. Saya angkat, saya perintahkan dalam nama Yesus. Nggak teriak-teriak sih. Tumbuh 3 cm saudara. Satu apa ini namanya? Satu sol begini. Kurang lebih 3 cm. Oh tumbuh. Wah puji Tuhan ya. Saya perintahkan kaki kirinya. Tumbuh. Lumayan ini kurang lebih 4 cm. Gitu ya. Berdiri lagi, coba dicek saya cek tanganmu juga balance nggak ya apa. Coba ya, kamu duduk lagi, saya doakan lagi, siapa tahu tumbuh lagi. Terus saya angkat, saya doakan, tumbuh lagi 3 cm saudara. Seret, kaki tumbuh lagi. Jangan tepuk tangan dulu. Ya, setelah itu tumbuh 3 cm kan, 3 cm. Oke, cukup ya, selesai ya. Ya lumayan loh. Berarti tadi udah hampir berapa? Mungkin 6-7 cm gitu ya. Lalu saya gini, coba ya, saya doain sekali lagi. Kamu duduk. Nah di titik ini saya ketakutan. Kenapa? Begitu saya pegang, saya angkat. Belum saya perintahkan, dia langsung tumbuh 3 cm, seret. Kaki kanan. Lalu berhenti, kaki kirinya tumbuh nyusul 3 cm. Lalu
kaki kanannya tumbuh lagi. Kaki kirinya tumbuh lagi. Ketiga kali saya nggak perintahkan loh. Tumbuh lagi satu sol begitu. Satu begini ya. Tumbuh lagi langsung saya duk. Kali itu saya takut. Kenapa? Ini kok saya belum perintahkan, sudah langsung jalan sendiri. Ini kalau nggak berhenti gimana? Terus terang waktu itu langsung saya doakan, stop. Gitu ya. Lalu saya lepas. Saya duk. Saya takut ini kalau ini tumbuh terus, karena itu di luar kontrol saya. Hati saya itu begitu ngelihat aja langsung tumbuh. Langsung oke, saya lepas, coba kamu berdiri. Berarti itu udah 3 kali loh. Lalu saya doakan lagi, sayangnya nggak di video. Coba ya lihat ya, kompanionnya itu kan nemenin saya. Coba ya, sekali lagi saya angkat ya. Lihat nih, saya nggak pakai doakan. Saya cuma pegang, lihat, tumbuh. Sret. Jadi kanan dulu, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Lihat nih, 3 kali saya liatin, tumbuh lagi sekitar 1 sol begitu. Setelah itu cukup ya. Ya sudah 3 kali kan tumbuh tanpa saya perintahkan. Cukup ya? Saya lepas. Terus kok minta 1 kali lagi? Oh ya wes oke. Saya doakan sekali lagi, numbuh 1 sol lagi. Itu kalau di-combine, di total, mungkin bisa 15 cm sampai 20 cm. Dari segini, mungkin sampai segini. Ya seginilah. Lumayan kan? Dan hari itu kalau misalnya saya terusin, mungkin bisa loh. Tumbuh terus. Gitu ya. Saya cerita begini, saya nggak ngomong bahwa saya sakti, saya bukan Tuhan. Makanya pulang dari tempat ini jangan kejar-kejar saya. Kenapa? Karena saya juga pernah doakan kaki saya sendiri, lumayan kan? Pernah, beberapa tahun yang lalu, saya pernah doakan kaki saya sendiri. Nggak tumbuh ternyata. Lumayan kan, kalau tumbuh 15 cm kan saya, wah. Kenapa kok saya ceritakan ini? Itulah iman. Saya percaya bukan karena iman saya, tapi karena iman anak itu juga. Karena waktu itu saya tanya, kamu percaya enggak? Dia jawab, aku percaya. Karena aku pernah dengar kesaksian, berarti di dalam dirinya itu sudah punya iman. Makanya iman itu penting. Katakan amin. Iman itu membuatmu berani bermimpi, tapi juga iman itu membuatmu masuk dalam dimensi supranatural. Kalau ada iman, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. So, kalau kalian itu anak muda, kalian jadi pemimpin CG, ya atau jadi pastor kayak saya, atau kalian satu kali bekerja, iman itu penting. Kalau kalian mimpin CG, tanpa iman kalian nggak bisa membuat CG-mu bertumbuh. Kalian harus beriman. Dulu waktu gedung ini belum jadi, tahun 2010 masih direnov, saya sengaja berdiri di sini, tapi dulu nggak ada podiumnya, saya berdiri di sini. Ini semua masih bare, masih kosongan. Saya membayangkan gedung kebaktiannya penuh, jemaat waktu itu masih 200. Saya membayangkan penuh, saya beriman. Hari ini apa yang saya mimpikan waktu itu sudah tergenapi, sudah kelewatan dari tahun-tahun yang lampau. Dimulai dari iman. Amin. Yang kedua, ini masih poin kedua loh dari 10. Siap molor hari ini? Siap ya. Yang kedua, DNA yang kedua adalah dari AOG atau jemaat AOG yang memberikan kehidupan adalah kalian harus menjadi jemaat yang terobsesi dengan hadirat Tuhan. Katakan terobsesi dengan hadirat Tuhan. Kalian harus jadi jemaat yang haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Di mana-mana gereja Mawar Sharon, seluruh pastor salah satu pewahyuan yang diberikan oleh gereja ini adalah kita ini mendorong setiap orang untuk mencintai hadirat Tuhan. Amin. Orang yang haus dan mengejar Tuhan, dia akan mengalirkan kehidupan. Saya ceritakan ya, dulu waktu Kofuji dulu awal-awal bertobat, waktu di usia mahasiswa bertobat, di waktu-waktu itu tahun-tahun 97, 98 itu muncul, di tahun 98 sampai 2000-an kurang lebih, muncul waktu itu ada buku rohani, judulnya God's Chaser, atau Pemburu Tuhan. Saya dorong kalian itu cari buku ini.
Buku itu mempengaruhi saya sehingga saya itu lapar dan haus untuk kejar hadirat Tuhan. Ya, saya bangun jam doa saya nyembah hari-hari. Hari itu saya banyak berbahasa roh, bahkan saya pergi ke Bukit Doa Immanuel itu di Surabaya, di Prigen. Ya, cuman seorang diri, cuman modal gitar, saya nyembah 10 jam non-stop. Saking haus dan laparnya. Aku rindu. Dan ini waktu itu saya jadi CGL, saya itu gak kenal yang namanya penumpangan tangan, pengurapan, orang rebah, itu saya gak ngerti tentang itu. Tapi yang terjadi waktu saya mimpin penyembahan, saya lupa lagunya, mungkin lagu Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Saya mimpin gitar, saya duduk bersila di lantai, karena kalau berdiri susah pegang gitarnya kalau gak ada talinya. Jadi saya duduk, nah saya masih ingat, ayo kita semua bangkit berdiri ya. Jadi teman-teman itu satu CG kan melingkar, mereka berdiri lalu kita nyembah. Sampai satu titik, saya terkejut, tiba-tiba orang-orang yang berdiri itu, anak-anak CG, saya yang berdiri itu tiba-tiba berteriak, tiba-tiba gedubrak gitu. Jadi beberapa orang itu rebah tanpa ditumpangin tangan, langsung ada yang teriak, ada yang nangis, ada yang holy laughter. Holy laughter itu dipenuhi roh sukacita sehingga ketawa gak bisa berhenti. Gitu ya. Saya terus terang melihat pemandangan ini kaget. Sampai ada satu orang itu dibawa ke sorga. Punya pengalaman ngalami Tuhan itu sampai dibangunin gak bisa. Jadi dia berbahasa roh lalu ketawa gitu ya. Berbahasa roh gitu ya sambil angkat tangan begitu. Dibangunin, bangun gak bisa. Padahal ini sudah selesai worship mau masuk ke firman. Dia gak bisa dibangunin. Ya udahlah, dia mojok begitu kita nyampein firman, saya saling membangun sampai selesai. Waktunya Ramatama, saya masih ingat itu makan bakmi. Kita makan bakmi, dibangunin nggak bangun-bangun. Ya udah kita Ramatama lagi. Sampai jam 9:30 malam. Ya itu cukup late. Akhirnya, waduh ini dibangunin nggak bisa, dia holy laughter terus, bahasa roh begitu ya, ngalami dibangunin nggak bisa. Akhirnya oke, saya kali ini saya doakan aja. Saya doakan, akhirnya dia bangun, sadar. Lalu dia cerita, kamu ngalami apa? Lama banget. Ternyata dia dibawa Tuhan ke sorga. Rohnya itu dibawa pengalaman ke sorga. Ya di sorga itu katanya ada sungai, lalu jalannya dari emas, dia dikasih kecapi emas sama apel dari emas. Lalu dia dipangku sama Yesus lah. Lalu dia ngelihat ada satu orang jiwa baru yang datang hari itu. Ya itu terima Yesus. Sebelum waktu di momen lawatan itu, sebelum kita masuk ke firman, saya tantang orang siapa yang mau terima Yesus, dia terima Yesus hari itu, padahal dari agama lain. Lalu dia ngomong, aku lihat kamu masuk ke pintu gerbang sorga, jadi kayak mengkonfirmasi bahwa dia itu terima Yesus, lalu dia ngelihat pengalaman supernaturalnya di sorga itu, dia ngelihat katanya kamu masuk ke pintu gerbang sorga lalu dipangku sama Yesus. Itu mengkonfirmasi, gitu ya. Tapi hari itu pulang, saya terus terang saya kecewa sama Tuhan. Di dalam ketidakdewasaan saya, karena saya iri. Tuhan, aku ini haus, tapi aku kok gak pernah dibawa Tuhan ke sorga. Kok ini anak CG-ku yang dibawa Tuhan ke sorga, aku gak pernah ngalami begini. Gitu ya, pulang saya doa, saya berbahasa roh, saya itu sampai bersujud, sampai saya itu maksa Tuhan. Saya doa itu cukup lama. Pokoknya saya melek, saya minta Yesus menampakkan diri. Ya saya doa, akhirnya saya melek, gak ada Yesus. Saya itu sampai, dalam tanda kutip ya, saya itu sampai Tuhan aku itu cinta Engkau. Saya itu sampai bayangkan Yesus di sini, saya peluk Tuhan Yesus, saya begitu loh. Saking hausnya. Tapi dari situ saya diajar Tuhan. Ya, yang kamu cari itu jangan manifestasinya. Manifestasi itu kedaulatan Tuhan. Kalau kamu ngalami terbuka aja. Tapi carilah pribadinya. Terus Tuhan itu di dalam masa-masa itu Tuhan ngajar saya. Kenapa kok saya itu lapar. Tapi kok aku malah kayak kemarin. Saya mimpin pujian. Yang lain dilawat kok aku gak dilawat. Nah di situ saya itu diajar Tuhan. Kalau kamu haus dan lapar. Kamu hidup dalam hadiratku. Kamu itu jadi vessel untuk mengalirkan kehidupan. Makanya cari pribadi Tuhan. Di situ saya ngerti. Saya percaya kalau kalian tuh haus dan lapar sama Tuhan.
kejar hadirat Tuhan, kalian itu akan mengalirkan kehidupan, memberikan kehidupan. Ada amin? Saya masih ingat satu kali juga saya pernah KKR di sekolah-sekolah, waktu itu saya masuk ke sekolah, satu sekolah yang itu sekolahnya benar-benar minim lah. Jadi waktu itu kita ya semacam kayak cegivan tapi zaman dulu ya. Datang permainan gitu ya dan sebagainya, lalu masuk di kelas, isi satu kelas. Karena menjelang sore, itu bahkan kelas itu nggak ada lampunya. Gitu ya. Lalu ketika pujian penyembahan itu teman-teman di belakang itu, anak-anak sekolah yang di belakang itu nakal. Jadi bikin gaduh, bikin nggak ngikutin apa, saya ngomong diikutin gitu ya. Sampai satu titik saya ambil gitar, saya duduk lalu saya nyembah. Saya juga masih ingat lagunya kayak lagu sama ini. Oh bukan, yang ini loh lagunya, saya lupa. Kau bertahta, na 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 na. Kau dipuja dalam hadi. Pokoknya saya nyanyi lagu semacam itu, tiba-tiba hadirat Tuhan turun. Tiba-tiba orang-orang dilawat Tuhan. Saya belum nyampein firman loh. Tiba-tiba yang di belakang itu tiba-tiba nangis. Laki-laki yang di belakang yang bikin gaduh itu. Dan hari itu juga saya tantang siapa mau terima Yesus. Hampir semuanya angkat tangan termasuk yang di belakang. Hal itu terjadi karena hadirat Tuhan turun. Ada amin? Kalau kalian kejar Tuhan, saya percaya kalian akan mengalirkan kehidupan. Bayangkan, saya dulu punya prinsip gini, saya dulu ngajarin anak-anak CG saya begini. Kamu mau CG-mu rame? Simple. Prinsipnya prinsip kebakaran. Tahu prinsip kebakaran? Kalian kalau mau bakar seluruh pasar, nggak perlu bakar semuanya. Bakar satu stan aja, semuanya akan kebakaran. Api itu menular. Dimulai dari 1-2 orang yang punya gairah untuk terobsesi sama hadirat Tuhan. Kejar Tuhan, berapi-api, nanti itu akan nular. Dan bayangkan kalau kita semua itu punya api, haus dan lapar sama Tuhan. Saya ngajarin begitu, waktu kita CG dan menyembah bareng, kalau 5 orang punya api, bawa api, kumpul jadi satu, apinya lebih gede. Katakan amin. 10 orang semuanya masing-masing api-api kecil gitu ya, tapi begitu kumpul jadi satu, apinya gede. Guess what happen nanti hari Jumat nanti, kalau kalian semua haus dan lapar dan jadi orang yang pribadi yang menyembah Tuhan, waktu kita kumpul menyembah 1000 orang misalnya, kumpul jadi satu dalam worship night dan kita nyembah bareng-bareng, agendanya cuma satu, kita kejar hadirat Tuhan. Guess what happen? Itu tegangannya pasti tinggi. Pasti hadirat Tuhan itu akan turun, kemuliaan Tuhan akan turun di tengah kita. Ada amin? Siap semuanya hari Jumat ini? Ya, hari Jumat depan ini pastikan yang di Tangerang juga datang di sini. Ya, yang di Kelapa Gading datang di sini, kita penuhi tempat ini. Ya, sekalipun nanti ada dress code-nya, poin utamanya bukan dress code. Nanti dress code-nya semua pakai pakaian army. Ya, entah hijau, entah apa, terserah kah? Terserah ya. Yang pasti jangan pakaian apa? Jangan salah sama pakaian security mungkin, jangan. Amin. Nah, makanya ketika kita menyembah Tuhan, latihlah dirimu untuk menyembah atau mengejar hadirat Tuhan. Walaupun kalian mungkin duduknya di belakang atau di tengah, kalian jangan pasif menonton karena kita bukan pertunjukan, tapi menyembahlah di tempat di mana kalian berada. Seorang penyembah itu seorang pemberi. Ia datang bukan untuk menikmati atau menonton pertunjukan. Tapi dia datang untuk mempersembahkan korban pujian dan syukur. Katakan amin. Sekalipun hari itu kalian itu mungkin ngalami sesuatu yang buruk. Mungkin di kampus atau di sekolah atau nilaimu jelek. Atau kalian itu alami sesuatu yang gak baik. Mungkin kalian datang itu gak ada alasan untuk memuji dan menyembah. Tapi kalau kalian tetap memuji dan menyembah itu namanya korban syukur. Sekalipun gak ada alasan untuk kalian memuji Tuhan, tapi kalian masih menemukan alasan untuk memuji Tuhan, itu namanya korban di hadapan Tuhan. Dan bayangkan kalau masing-masing memberikan korban, punya spirit atau roh penyembah, hadirat Tuhan akan turun. Makanya mau hari ini jemaat AOG gak boleh begini. Hari ini gimana PAW-nya? Gak ngangkat ya? Gak ngangkat. Ya WL-nya kayaknya kurang oke. Kamu cocok gak dengan lagunya tadi? People of Passion gitu-gitu.
Kayak lagunya kayak kurang pas begitu ya. No, itu berarti kalian datang mentalnya mental penonton. Ya, kalian mental konsumer. Tapi kalian datang untuk mempersembahkan sesuatu. Siapapun yang mimpin penyembahan, siapapun yang menjadi WL, apapun lagunya, kalau spiritmu itu worshiper, kalian sudah gak peduli kanan kiri, gak peduli lagunya apa. Amin. Datang menyembah, udah gak usah pikir apa yang orang lain pikir tentang dirimu. Menyembahlah, kalau kalian memang masih punya space, kalian mau berlututlah. Bebaskan rohmu. Melompat-melompatlah. Goyang kanan kiri, asal jangan nyenggol kanan kiri. Menyembahlah, kalau kalian mau angkat tangan. Saya dulu itu lahir di, berada di gereja yang kaku. Jadi angkat tangannya setengah tiang semua. Jadi gak ada yang begini, gak ada yang bebas gitu. Hari ini di sini di gereja Mawar Sharon semua orang bebas mengekspresikan pujian dan penyembahan. Ekspresikan kalau kalian mau melompat, berlutut, kalian mau angkat tangan, mau menangis, silahkan. Peduli amat orang kanan kirimu mikir apa. Ada amin? Waktu pujian penyembahan jangan nonton. Ada orang loh, pulang-pulang itu mempertanyakan gereja Mawar Sharon, kok lampunya ganjil ya? Jadi ngitungin lampu ternyata sementara pujian dan penyembahan. Ada yang pulang mempertanyakan gereja Mawar Sharon ini apakah jangan-jangan gereja sesat? Kenapa? Kok nggak ada tanda salibnya? Jadi nggak ada salibnya. Jadi ternyata dia waktu pujian penyembahan semuanya tenggelam dalam hadirat Tuhan. Dia memperhatikan mana salibnya. No, fokusnya satu. Ke gereja, kejar hadirat Tuhan. Ada amin? Tepuk tangan bagi Tuhan. Ini masih poin kedua. Yang ketiga, catat baik-baik. Menjadi jemaat yang berapi-api dan menyenangkan. Nah saya senang atmosfer kayak tadi, ya datang sudah ada glitternya, penuh dengan canda tawa, gereja gak boleh kaku. Ingat gereja itu celebration, kita ini berkumpul di gereja, ya 3 komponen gereja sel. Yang pertama adalah congregation, yang kedua adalah cell, yang ketiga itu adalah celebration. Cell itu adalah CG kita. Congregation itu namanya CT atau connecting time, jadi beberapa pengembalaan ngumpul jadi satu, ya bikin CT atau connecting time dengan tujuan apa? Fellowship, penyamaan nilai, impartasi dan sebagainya. Lalu ibadah raya itu yang ketiga namanya celebration. Jadi setiap kita kumpul jadi satu tiap minggu atau tiap hari Sabtu begini, itu kita kumpul itu untuk celebrate. Semua kelompok sel datang untuk celebrate. Katakan amin. Jadi kalau celebrate berarti kalian itu harus membangun atmosfer yang namanya atmosfer berapi-api atau mengapi-apikan diri, harus intentional. Jangan sampai ibadah AOG kita seperti ibadah pemakaman. Gak ada orang pemakaman itu nyanyi dancing in the joy of the Lord. Gak ada. Ya, ada? Pemakaman lagunya begitu? Gitu ya. Ibadah pemakaman lagunya la 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 happy judulnya. No. Tapi di ibadah seperti ini nggak boleh jadi ibadah pemakaman yang kaku, mati, tegang. No. Gereja kita itu harus gereja yang penuh dengan kehidupan. Celebrate. Kalau kalian memuji Tuhan tadi berapi-api. Dan menyenangkan. Menyenangkan itu apa maksudnya? Kalian itu ramah, tidak judgmental. Ya, ingat ya, kalau misalnya ada orang datang di sini, Kofuji selalu ngajar kalian, ingat murid-muridnya anak-anak GMS, datang di gereja itu pakai pakaian yang sopan, ada amin? Paling tidak, kalau pria itu paling tidak pakai celana panjang, pakai sepatu. Saya ngajar anak-anak saya harus pakaian sopan. Tapi kalau misalnya ada orang datang pakai celana pendek, sandal japit, jangan ditolak. Katakan amin. Persilahkan datang di tempat ini, bahkan langsung disalami gitu ya, ajak ikut CG. Jangan judgmental, jangan ditolak, sorry ya, kamu ganti baju dulu baru boleh masuk. No, gak boleh. Termasuk hari ini Kofuji juga ngomong sama kalian, memang di Alkitab, di perjanjian baru,
Nggak dikatakan tato itu dosa kecuali di perjanjian lama. Ya, beberapa orang menganggap tato itu seni. Tapi hari ini kenapa kok Kofuji nggak pakai tato? Simple. Gitu ya, saya nggak ngomong tato itu dosa. Kalau kalian sudah bertato, hari ini kalian sudah bertato, nggak apa-apa. Tuhan itu tidak melihat appearance, tapi Tuhan melihat hati. Katakan amin. Tapi bagi kalian yang belum pernah bertato, jangan tatoan. Ada amin? Ya, makanya kalau misalnya ada orang bertato datang, sudah celananya pendek, sandal japitan, tatonya dari bawah. Dari bawah sampai ke leher, sampai ke sininya. Jangan pernah ngomong, kamu nggak boleh kebaktian di sini. Ya, hai kamu pendosa, jangan loh. Karena apa? Tuhan nggak melihat itu. Kita ini sama-sama orang berdosa, jangan menghakimi. Terima apa adanya. Semua orang boleh hadir di sini. Semua orang dicinta Tuhan. Amin. Jangan pernah ngomong, kamu hapus tatomu dulu baru boleh ikut CG. Termasuk kalau ada orang yang masih merokok mungkin. Datang CG, pulang CG, habis Ramatama merokok di luar. Jangan kamu panggil, sorry ya, minggu depan kamu gak boleh datang lagi. Kamu lepas dulu rokokmu baru boleh datang. No, jangan begitu, itu tipe orang Farisi. Orang Farisi itu begini loh, kamu berubah dulu baru bisa hangout sama kami. Yesus beda, Yesus itu makan dulu, tinggal dulu sama Sakeus. Ya, baru Sakeus hidupnya berubah. Katakan amin. Terima orang berdosa. Itu namanya gereja yang menyenangkan. Terus bukan berarti kita setuju gak sama dosanya? Enggak. Kita gak boleh, misalnya katakanlah ada ternyata misalnya di kompleks perumahanmu itu ada orang terkenal sebagai pelakor. Datang di sini jangan dikasih tatapan judgmental. Terima karena Tuhan mengasihi semua orang. Tapi menerima itu bukan berarti kita setuju sama dosanya. Katakan amin. Kita tetap punya integritas atau standar kekudusan, tapi kita harus menerima semua orang. Itu namanya kasih. Makanya kita ini, slogan kita itu welcome home. Semua orang siapapun itu, semua orang dicinta Tuhan, kita juga harus menerima semua orang. Kecuali satu. Kecuali kalau ada orang-orang tertentu yang datang di sini tidak mau bertobat dan menjadi predator, itu kita bisa ngusir. Ya, kalau ada oknum-oknum tertentu datang di sini meresahkan lalu jadi predator, ya ada yang predator, sorry ya dia ngejar lawan jenis ataupun mungkin juga sesama jenis, itu ada. Terus ngejarin orang, cari mangsa dan sebagainya. Nah, itu yang kita di dalam CG, kita terima semua orang, tapi kalau orang itu nggak bertobat malah memangsa, gitu ya, atau jadi predator, nehi kusihe, kamu nggak bisa lagi. Duyu mudeng. Yang keempat, menjadi jemaat yang memiliki tujuan hidup untuk memenuhi amanat agung. Inilah yang membuat Gereja Mawar Sharon atau AOG itu menjadi AOG. Atau GMS itulah GMS. Gereja Mawar Sharon sampai kapanpun kita ini gak boleh kehilangan conviction bahwa gereja itu ada untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Makanya from times to times, saudara kalau Anda berjemaat di tempat ini, saudara akan didorong, diinspirasi, dimobilisasi untuk apa? Memenuhi amanat agung. Karena untuk itulah gereja ada. Bahkan itulah kalimat yang diucapkan dalam amanat agung Yesus. Go and make disciples. Pergi. Makanya hari ini kalau Anda jemaat GMS, jemaat AOGers, kalian gak boleh yang namanya alergi kalau kalian itu nanti dimobilisasi, diinspirasi, didorong untuk memenangkan jiwa. Amin. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Karena apa? Memenangkan jiwa itu akan menjadi sesuatu yang akan terus kita lakukan sampai Yesus datang kedua kali. Kalau kalian merasa, aduh kok aku disuruh memenangkan jiwa terus, kok tiap tahun ada CG Fun. CG Fun. Ya.
Jangan kalian aduh bosen kok menangkan jiwa terus. Itulah panggilan gereja. Jangan lelah kerja di ladang Tuhan. Katakan amin. Kalau kalian merasa bahwa aduh kok disuruh nginjil terus, jangan-jangan kalian masuk di gereja yang salah. Ya. Sampai kapanpun GMS itu panggilannya adalah kita ini mendorong dan memuridkan anak-anak rohani kita untuk pergi memberitakan Injil. Salah satu platformnya ada CG Fund, makanya 1 bulan penuh ini seluruh GMS di mana-mana kita melakukan CG Fund. Tadi pagi kenapa kok saya pakai baju ini? Karena tadi pagi saya barusan ikut acara CG Fund dari senior, dari bapak ibu, dari CG-CG kita yang sudah senior, yang sudah berusia 55 tahun ke atas. Mereka itu semangatnya gak kalah loh sama AUG. Mereka tadi itu memuji Tuhan, lagunya memang lagu-lagu jadul. Bila roh Allah ada, tapi mereka goyangnya gak kalah sama kalian. Gitu ya, mereka semangat. So, sampai kapanpun kita akan dorong orang untuk memberitakan Injil. Setiap orang adalah pemenang jiwa. Itu adalah visi atau iman kami. Iman kita itu adalah memenangkan jiwa itu bukan cuma tugas pendeta, tugas full timer, tugas pastors, no. Tapi itu tugas semua orang percaya, setiap kita ini bisa menjadi pemenang jiwa. Tengok kanan kiri katakan, kamu adalah pemenang jiwa yang ada di Tangerang, yang ada di Kelapa Gading. Coba tengok kanan kiri katakan, kamu adalah pemenang jiwa. Yang ke berapa? Yang kelima. Mana ini catatan saya? 4, 5. Menjadi jemaat yang berhati hamba dan tidak bermental penonton. Tahun 2013, Kofuji pernah minta untuk semua kebaktian di CP ini, semua pelayan Tuhan, semua usher, ya, semua teks operator tidak bertugas, khusus di 1 hari Minggu itu. Termasuk S-Pro-nya tidak bertugas. Praise and Worship tetap bertugas, yes, tapi tim make-up-nya nggak boleh bertugas. Jadi tim PAW-nya itu juga saya minta nggak boleh ada yang latihan. Jadi lagunya itu benar-benar mau kebaktian baru milih lagu kalau nggak salah. Gitu ya, apa yang terjadi? Ya nggak ada make up, semua polosan. Memang Tuhan melihat hati, tapi manusia melihat penampilan. Gitu ya, lalu kacau, bolong-bolong di tengah bolong-bolong, karena apa? Nggak ada usher yang ngatur. Termasuk ibadahnya, termasuk kalian tahu ya mimbarnya kita itu, yang mimbar yang ibadah umum, yang itulah itu ya. Itu coba, itu berat loh. Jadi yang khotbah waktu itu saya, jadi saya waktu khotbah datang, saya sudah maju di mimbar ini, setelah saya tutup dalam doa, saya turun, saya angkat sendiri. Ada beberapa orang yang mau bantu, udah Kofuji, no, enggak, saya angkat sendiri, saya panggul sendiri, saya taruh sendiri. Guys, what happen kalau tidak ada orang yang melayani? Pasti gembalanya mati muda. Dan biasanya gerejanya nggak mungkin besar, nggak bisa berkembang. Itulah sebabnya gereja kita itu ingin memberdayakan semua jemaat itu mengambil bagian dalam pelayanan. Kenapa? Karena orang itu datang itu paling nggak ada 4 stage. Yang datang pertama kali datang itu biasanya come to see. Datang untuk melihat-lihat, datang untuk menikmati. Tapi kalau kalian mau bertumbuh, kalian nggak boleh berhenti di stage pertama. Kalian paling tidak harus datang di stage kedua, itu come to learn. Paling tidak come to learn itu orang itu sudah mau diarahkan atau mau digembalakan. Mau ikut CG. Tapi kalau mau lebih lagi, come to serve. Datang untuk melayani dan bukan dilayani. Yang keempat itu come to die. Come to die itu bukan berarti mati, bunuh diri, tidak. Come to die itu artinya aku serahkan hidupku untuk kerjakan visi. Ya, aku serahkan leherku untuk kerjakan visi. Your vision, pastor, is my vision. God's vision upon this church is my vision. Aku mati terhadap visi pribadiku. Ya, bukan berarti nggak kerjakan visi, tapi visi Tuhan menjadi visi utamaku. Itu namanya come to die.
Paling tidak orang di titik yang ketiga itu datang bukan lagi mentalitasnya ingin dilayani, tapi dia sudah ingin melayani. Ada amin? Makanya saya dorong setiap orang di sini nanti yang ujungnya kalian harus paling tidak mengambil satu jenis pelayanan. Entah jadi usher kayak, entah jadi apa. Ya anak-anak saya juga saya dorong untuk ambil pelayanan. Anak saya nomor 1 itu pelayanan bagian hospitality. Tuangin teh, serving, memang gak kelihatan di panggung. Yang kedua kalau gak salah, apa yang kedua ya? Jadi usher atau apa ya? Terus di anak dia juga bantu-bantu di anak. Yang ketiga juga masih kecil, ya nanti event-event khusus atau apa, nanti dia melayani jadi apa greeter atau apa. Setiap orang itu bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan. Tidak ada yang namanya tempat pelayanan yang gak penting, semuanya penting. Amin. Berhati hamba itu berarti ketika kalian melayani, itu kalian selesaikan tugas dengan baik. Jadi jangan cuma separuh-separuh, selesaikan, tuntaskan, itu namanya excellent servant. Dan bukan hanya menuntaskan, tapi bagaimana kalian melakukannya. How you do it. Apakah kalian itu melakukannya dengan cemberut, dengan hati yang ngomel, kok aku lagi, kan harusnya minggu lalu aku sudah dijadwal, kok sekarang aku lagi yang dijadwal. Kalian nurut sih, kalian melayani tapi hatimu dongkol. Hatimu tidak sukacita, jadi asyir cemberut. Gitu ya. Pastor Fuji dulu pernah sama Pastor Yudi di Manado waktu parkir masuk di mall. Lalu saya tanya sama petugasnya, Pastor Yudi sama saya tanya, Pak pintu masuknya di mana? Kita kaget loh, kok monyong begitu? Ditanya sekali, pintu masuknya mana? Bayangkan kalau asyirnya lagi dongkol. Kalau melayani enggak dengan sukacita. Ada orang tanya, toiletnya di mana? Harusnya excellent servant itu bukan hanya menuntaskan pekerjaan, tapi bagaimana kalian melakukannya. Itulah yang membedakan. Jadi ada orang tanya, di mana ya toiletnya? Oh ya sini saya antar. Bukan main tunjuk begitu, itu ya enggak. Tapi gini, itu loh di sana. Saya antar ya, dianterin. Kalau mau lebih lagi 2 mil, ditungguin di depannya. Di depan toilet, no, just kidding. Itu namanya excellent servant. Kalian itu melakukan lebih daripada yang diminta. Diminta 1 mil, kalian berikan 2 mil. Amin. Apalagi? Ya, apakah kalian melayani dengan sukacita? Apakah kalian melayani itu dengan hati yang gembira? Atau kalian melayani itu dengan terpaksa? Itu penting, di mana Tuhan itu penting. Itu namanya excellent servant. Yang keberapa sekarang? Yang ke-6. Jemaat yang memuridkan dan bermultiplikasi. Go and make disciples. Pergi dan jadikan semua bangsa muridku, kata Yesus. Berarti targetnya Tuhan itu bukan cuma sekedar menjadikan orang yang belum percaya jadi percaya sama Yesus. No. Tapi targetnya Tuhan itu lebih jauh daripada itu. Penginjilan kita itu bukan hanya sampai berhenti orang itu terima Yesus, titik. Tidak. Tapi penginjilan kita itu harus sampai kita itu menjadikan semua orang itu muridnya Yesus. Amin. Itulah sebabnya setiap orang percaya itu dipanggil untuk pergi dan melakukan pekerjaan memuridkan. Nah, bagaimana kalian itu bisa memuridkan dan bermultiplikasi? Bermultiplikasi itu maksudnya apa? Menghasilkan murid yang lain atau mencetak pemimpin. Bagaimana mungkin kalian itu bisa memuridkan kalau pertama-tama kalian itu tidak pernah memutuskan dalam hatimu untuk menjadi muridnya Yesus. Jadi murid Yesus itu keputusan hati. Karena apa? Untuk diselamatkan itu gratis. Tapi untuk menjadi murid Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Lukas 14 mencatat, Lukas 14 atau Matius 14. Harga dari menjadi murid itu yang pertama kalian itu harus mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatunya. Kata-kata yang diucapkan Yesus itu adalah kalau engkau tidak membenci ayahmu, ibumu, anakmu perempuan, anakmu laki-laki,
kau tidak bisa mengikut aku. Membenci di sini itu bukan letter lux membenci orang, tidak. Tapi cintamu sama Tuhan dibanding dengan cintamu sama yang lain itu harus seperti kayak benci dan cinta. Dengan kata lain, maksudnya Yesus, kau harus mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu. Yang kedua, kalian harus pikul salib dan sangkal diri setiap hari, bukan setiap minggu. Yang ketiga, kalian harus bisa melepaskan diri dari segala sesuatu. Apa maksudnya? Melepaskan diri dari segala sesuatu yang kalian miliki. Bukan berarti kalian jual milikmu, lalu hidup jadi gelandangan. Tidak. Tapi dari segala yang kalian miliki, hatimu gak boleh nempel ke situ. Kalau kalian punya uang yang banyak, boleh. Tapi hatimu gak boleh nempel ke uang. Kalian boleh punya barang-barang, boleh. Tapi hatimu gak boleh nempel. Kalian harus melepas, katakan melepas. Jadi Tuhan itu gak anti sama uang, tapi Tuhan itu anti sama uang memiliki dirimu. Itu harganya mahal. Makanya banyak orang ngeper untuk jadi murid Yesus. Cukup aku jadi orang percaya Yesus aja diselamatkan, titik. Tapi panggilan Tuhan itu adalah jadi murid. Nah, gimana kalian memuridkan orang kalau pertama-tama kalian gak pernah jadi muridnya Yesus? Yang kedua, gimana kalian bisa memuridkan kalau kalian gak pernah membuka diri untuk dimuridkan sama orang? Makanya saya dorong setiap orang yang datang di tempat ini, termasuk yang baru pertama kali hadir, baik yang di Jakarta, di Tangerang maupun Kelapa Gading, berikan dirimu dimuridkan. Joinlah CG, kalian akan dikasih seseorang untuk bisa menjadi mentor atau pembimbingmu, menjadi orang tua rohani bagimu. Supaya apa? Kalian dimuridkan. Murid-murid Yesus itu ketika mereka terima perintah go and make disciples, mereka gak kebingungan. Oh, memuridkan itu gimana ya? Kenapa? Karena mereka pernah dimuridkan oleh Yesus. Ada amin? Yang ketiga, bagaimana kalian bisa memuridkan? Maka yang pertama, kalian harus jadi murid Yesus. Yang kedua, kalian harus mau dimuridkan oleh seseorang. Yang ketiga, kalian juga harus mau memutuskan untuk menjadi pemimpin. Dengar baik-baik ya, semua orang di sini, dengar baik-baik. Kalau kalian jadi jemaat gereja Mawar Sharon, termasuk yang ada di Tangerang. Once kalian jadi jemaat GMS, ini ekspektasi dan harapan kita. Kita berharap, kita expect kalian itu bertumbuh sampai di satu titik kami itu bisa mempercayai kalian jadi pemimpin kelompok sel. Tepuk tangan. Aduh Ko Fuji, aku gak mau, aku mau jadi jemaat biasa aja. Ingat loh. Di gereja itu ada Tuhan. Maksudnya gimana? Ko Fuji udah berkali-kali ketemu sama orang. Ya, satu kali ada bapak-bapak datang sama saya, minta makan siang setelah kebaktian. Ya, oke, udah datang gitu ya. Lalu dia ngobrol, dia ngomong begini, Ko Fuji sebetulnya saya ajak makan siang sama Ko Fuji itu apa? Tujuannya adalah kami mau menolak untuk jadi coach. Karena dia CGL di family, dia mau menolak jadi coach. Karena kita itu ngerasa kayaknya Ko Fuji ini bakal nanti akan tantang kita. Jadi sebelum Ko Fuji nantang saya ngomong, saya nggak mau jadi coach. Tapi kok tiba-tiba tadi waktu ibadah ada satu kalimat itu bicara ke kami suami istri. Waktu itu yang khotbah bukan saya padahal. Dan akhirnya kami memutuskan untuk kalau Ko Fuji memang mau angkat kami jadi coach, kami mau. Itu nggak sampai 5 menit. Sisanya makan-makan dalam hati saya. Kok tidak ada perlawanan yang berarti? Why? Karena Tuhan itu bekerja dalam hati seseorang. Satu kali ada satu orang dulu itu berjemaat di GMS Medan. Dia pindah ke Jakarta, di Medan dia itu pernah ngomong sama pastornya, sama gembalanya, saya itu pelayanannya di luar karena dia ini seorang gospel magician. Jadi dia itu mengabarkan Injil lewat sulap. Ya lewat kecepatan tangan sulap begitulah. Lalu dia datang di sini, berjemaat di sini, lalu dia minta waktu sama Celena, istrinya Ko Fuji. Akhirnya ketemu, lalu dia ngomong, saya tidak mau jadi CGL. Dalam hati loh, siapa yang mau nantang kamu jadi CGL? Enggak, bukan begitu Karena saya itu ngerasa berjemaat di GMS Jakarta ini, semua orang sepertinya nanti dipersiapkan jadi CGL. Makanya sebelum itu jadi, saya ngomong di awal, saya tidak mau jadi CGL. Sekarang sudah jadi coach di family. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kenapa? Tuhan.
Kalau kalian ketemu sama Tuhan, pasti kalian akan ketemu sama panggilan. Ada amin? Kalau ada Tuhan di gereja ini, kecuali kalau kalian ke gereja dan gak pernah ketemu Tuhan, lain kata, lain cerita. Tapi ada Tuhan di sini. Makanya saya mau katakan kalau ada di antaramu yang berkata, aku mau tetap jadi jemaat biasa. Gak apa-apa, terus aja gak apa-apa, ikutin aja CG, it's okay. Nanti kalian akan ketemu Tuhan sendiri. Tengok kanan kiri tanya, ya kamu mau jadi pemimpin? Coba tanya. Nah kalau ada yang jawab, aku gak mau. Aku mau jadi orang biasa, jadi jemaat biasa, aku gak mau pelayanan. Ngomong begini, gak apa-apa. Terus aja ikut CG gak apa-apa, terus aja kebaktian gak apa-apa. Sudah? Sekarang muka belakang, lihat wajahnya, ngomong begini, gak mau jadi pemimpin? Gak apa-apa. Sudah? Pasti kalian akan ketemu sama Tuhan karena itu kehendak Tuhan. Katakan amin. Ya, satu lagi ya. Tahu kan, Cek Ica punya suami tahu kan? Koniko kan? Itu dari dulu itu saya goda-godain. Kamu pasti punya panggilan, kamu punya panggilan ya, ayo jadi full time. Oh enggak kok, ya memang dulu ngerasain tapi enggak lah gini-gini. Ya saya doakan dari jauh, saya juga guyonan. Satu kali datang ke kantor yang Kofuji. Kok aku mau menyerahkan hidupku jadi full timer. Ya aku mau jadi apa aja enggak masalah. Saya kaget loh, kok tiba-tiba begitu padahal awalnya kalau guyon-guyon selalu enggak mau. Ternyata Tuhanlah yang menggerakkan hatinya. Dia datang ke Surabaya, dia ikut di X Conference, tiba-tiba Tuhan bicara sama dia dan akhirnya menyerahkan dirinya sama Tuhan. Berarti ada Tuhan di gereja ini. Amin. Sekali lagi, gak mau jadi pemimpin? Gak apa-apa ya. Nanti tolong para pemimpin, para pendoa, berdoa saja. Ya, nanti ya kalian makan gak bisa tidur gak bisa makan. Kenapa? Dihantui sama Tuhan. Dikejar sama Tuhan. Ya. Poin yang keberapa? Waktu saya sudah habis. Lanjut ya. Beneran nih? Oke. Ketujuh, jemaat yang mahir bekerja sama dan tahu menundukkan diri. Kalian mau kita ini melakukan perkara-perkara besar? Kalian harus mahir bekerja sama. Kalau kalian itu bisa bersatu, sepakat, menjaga persatuan bukan menjadi pemecah belah, memang di gereja itu pastilah namanya gesekan itu pasti ada. Tapi tidak berarti kalian itu jadi gosip kesana sini, nggak terima, lalu memecah belah orang, menghasut orang, lalu terjadi perselisihan, lalu terjadi perpecahan. Itu dosa besar di mata Tuhan. Kita harus jaga gereja. Alkitab katakan berkat itu dilemparkan atau diperintahkan kalau umat Tuhan itu bisa diam bersama dengan rukun, Mazmur 133. Persatuan itu penting karena di tempat di mana ada persatuan, di situ perkara heran bisa terjadi. Di situ kuasa Allah dinyatakan. Tapi kuncinya adalah kalian harus mahir bekerja sama dan tahu menundukkan diri. Ada amin? Jadi orang jangan gampang kecewa. Saya pernah mendengar, saudara di masa lalu itu ada seorang hamba Tuhan besar, tapi sekarang sudah meninggal. Dan anak-anak rohaninya sekarang ini sudah berusia tua-tua. Ini hamba Tuhan Indonesia. Gitu ya. Ya, dengan kata lain, beliau itu, orang-orang yang cerita ke saya itu, dulu kami itu dididik keras banget. Salah satu cara mendidiknya itu begini, mereka itu dididik untuk on time. Untuk punya nilai ini, nilai itu. Lalu dites, tahu ujiannya gimana. Ya pemimpin rohaninya ini, hamba Tuhan besar ini, janjian sama anak rohaninya, tapi dia sengaja datang terlambat 1 jam tanpa pemberitahuan. Jadi pemimpinnya itu sengaja melanggar apa yang dia ajarkan. Kalau anaknya telat sedikit, keras banget. Beneran satu kali pemimpinnya itu telat tanpa ngasih kabar, 1 jam baru datang. Tujuannya apa? Untuk ngetes, untuk ngeliat. Apakah dia kecewa? Apakah dia hatinya itu gak lagi bisa tunduk? Ternyata itu sebuah tes. Tapi by the way di GMS kita gak pernah ngetes orang kayak gitu.
Tapi moral of the story adalah ketika kalian bergereja begini, pastilah ada orang atau ada sistem atau ada pemimpin yang mungkin bisa melakukan kesalahan. Disitulah ujiannya, apakah kalian tetap bisa tunduk sama orang itu? Apakah kalian terus begitu kecewa langsung memecah belah? Langsung rame-rame, ayo kita bersekutu, kita keluar, pindah. Bukan hanya pindah, membentuk gereja baru. No, itulah ujiannya. Kalau kalian bisa menundukkan diri, tahu bekerja sama, perkara heran bisa terjadi. Tahu nggak di zaman Alkitab, Tuhan itu ngomong kepada orang-orang di zaman Alkitab, zaman Kejadian yang membangun menara Babel, Tuhan itu ngomong mulai hari ini tidak ada satupun yang mereka rencanakan itu gagal. Nggak ada satupun yang mereka rencanakan itu nggak berhasil. Kenapa? Karena mereka bersatu. Hanya Tuhan yang bisa membuat mereka gagal. Kenapa Tuhan menggagalkan itu? Karena membangun menara Babel itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan ingin mereka itu penuhi bumi, tersebar, tapi mereka malah ngumpul bikin menara ya untuk membuat nama bagi diri mereka. Dan karena mereka bersatu, Tuhan itu tahu bahwa apapun yang mereka lakukan pasti berhasil. Sampai-sampai Tuhan sendiri yang turun untuk menggagalkannya. Bagaimana cara Tuhan menggagalkannya? Dikacaukan bahasa mereka. Mereka jadi salah paham satu sama lain. Mereka nggak bisa bekerja sama, bubar. Moral of the story, kalau kalian bisa bersatu, apalagi untuk melakukan kehendak Tuhan, perkara heran bisa kita lakukan. Perkara besar untuk menjangkau generasi ini bisa kita lakukan. Jemaat AOG harus menjadi jemaat yang mahir bekerja sama dan tahu menundukkan diri. Amin. Yang ke-8. Jemaat yang sejati dan hidup dalam integritas. Jangan hidup dalam kepalsuan. Jangan pura-pura, jangan pakai topeng ataupun bermuka dua. Jangan di gereja seperti malaikat, keluar seperti Lucifer. No. Capek, orang yang bermuka dua itu capek. Seperti bunglon, kalau dia nempel di tanah yang warnanya putih, dia jadi putih. Nempel di tanah yang warna hitam, jadi hitam. Kalau di gereja dia jadi suci. Begitu ketemu sama teman-teman jadi orang dunia. No. Kalian harus jadi orang yang genuine atau asli. Hidup dalam standar kekudusan yang tinggi. Amin. Yang ke-9, jemaat yang senantiasa berubah menjadi semakin baik. Tidak ada gereja yang sempurna. Tidak ada pemimpin rohani yang sempurna. Tidak ada CGL yang sempurna, termasuk tidak ada jemaat yang sempurna. Begitu pula tidak ada pendeta yang sempurna. Tapi satu hal yang nggak boleh nggak ada. Kita semua harus komitmen untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Bisa nggak kalian itu mungkin kalian mulainya dari -5, it's okay. Tapi bertumbuhlah menjadi -4. Mungkin masih minus tapi itu progres. Kofuji kalau pemuridan, terakhir itu kalau ketemu sama Pastor Philip itu 2 kali pertemuan terakhir itu di Bali, yang sebelumnya itu di Bali, lalu yang terakhir itu di Pantai Indah Kapuk. Ya, Ko Philip itu address sesuatu dalam kehidupannya Kofuji. Ya, Fuji, Koko itu punya sesuatu yang kamu itu sekarang itu belum punya. Kamu harus bisa belajar untuk merangkul orang-orang yang berlainan kepribadian sama dirimu. Supaya kamu itu bisa pengaruhmu dan pelayananmu itu bisa sampai ke mereka. Makanya kamu jadi orang gak boleh kaku. Khususnya sama jenis-jenis tertentu yang kamu itu alergi. Oh iya kok, memang saya kalau ketemu sama orang jenis kepemimpinannya modelnya begini itu memang saya itu agak alergi. Tapi saya juga ngomong sih sama Pastor Yudi bahwa saya kalau ketemu sama orang begini, sayalah yang harus berubah. Memang benar kok saya harus berubah. Gitu ya. Jadi saya pun sampai hari ini juga ingin bertumbuh untuk menjadi pendeta yang lebih baik. Saya masih punya banyak kekurangan loh. Saya juga masih belum jadi Yesus. Belum sempurna seperti Yesus. Dalam beberapa area mungkin saya itu belum terlalu sabar. Dalam beberapa area mungkin saya belum terlalu baik, tapi saya mau bertumbuh. Ini harus jadi komitmen kita bersama. Saya mau jadi orang tua yang lebih baik. Saya mau jadi pastor yang lebih baik. Saya mau jadi pemimpin yang lebih baik.
Saya mau jadi suami yang lebih baik. Dulu, saya itu dulu kaku. Begitu pacaran pun kaku, gak ada romantisnya. Pergi kemana gak telepon. Gitu ya, gak ngabarin. Sempet waktu pacaran itu, dulu mantan pacar saya maksudnya, yang sekarang sudah jadi istri. Dulu pernah marah-marah. Ya, saya pergi pelayan kemana nggak pernah ngabarin kalau sudah nyampe, nggak pernah ditelepon. Saya belajar mulai hari ini. Dulu jalan itu hampir nggak pernah gandengan tangan. Saking kebiasaannya dulu itu single, jadi begitu punya pacar itu nggak pernah, bahkan waktu pacaran juga ya jangan terlalu sering. Ya, Kofuji waktu pacaran itu sempat ketemu sama Cilena, lalu kita janjian, make a vow. Bahwa kita mau pacaran kudus, kita mau jaga hidup, ya saya akan menghargai tubuhmu, kamu juga menghargai tubuhku. Kita sampai married nanti, kita harus kudus. Gitu. Jadi memang jarang, pegangan tangan itu jarang, apa dan sebagainya. Sampai married, kebawa. Tapi hari ini kemana-mana saya pegangan tangan. Ya. Bahkan tidur pun, kalau kebetulan kita ngadep ini, saya akan pegangan tangan. Ya, tak kasih tahu. Dulu saya kaku. Dulu saya itu nggak pernah say I love you ke papa mama. Kaku karena keluarganya Kofuji terutama, itu kaku, nggak ekspresif. Jadi sayang sama papa mama, tapi kalau pulang gitu ya, antar papa mama ke Jakarta, saya antar ke bandara, ya udah pak, ya bye. Gitu aja. Nggak pernah cium pipi kanan, pipi kiri, say I love you. Untuk ngomong I love you itu bergumul. Karena kaku, apalagi sama koko saya. Walah kamu gak usah gitu-gituan. Gitu modelnya. Sama Cece juga sama dulu. Saya berusaha sampai satu titik. Tiap kali pamitan, saya cium papa mama, I love you ya pak, I love you ma. Tiap kali Imlek kasih angpau, saya cium. Mereka kaget awalnya, mereka juga kaku awalnya. Ini anakku kenapa ini? Tapi saya biasakan I love you ya pak, I love you ma, saya cium pipi kanan, pipi kiri. Untuk kayak gitu itu perjuangan bagi saya. Tapi saya berubah. Makanya saya sekarang gak menyesal. Walaupun papa mama saya sudah gak ada, karena apa? Saya limpahi mereka dengan cinta. Tiap kali ketemu pama, saya cium I love you ya. Papa mama saya mungkin bukan orang yang pintar bahasa Inggris, tapi ya lebih enak ngomong dalam bahasa Inggris daripada aku cinta padamu pak. Itu kan gak enak. Ya papa mama saya juga bisa Mandarin kebetulan, tapi saya juga mau ngomong Mandarin juga sulit. Ya udah I love you Pama, saya cium pipi kanan, pipi kiri. Kalian kalau nggak bisa, ya saya kasih PR 3 bulan ke depan. Kalian harus ekspresif. Siap? Cium pipi kanan, pipi kiri, ulang tahun. Atau ambil momen-momen penting, atau pas Imlek, atau pas hari raya apa, kalau kalian apa gitu ya. Atau Mother's Day, Father's Day, ngomong, jangan cuman by WA, ketemu, cium pipi kanan, pipi kiri. Nanti kalau gua digampar gimana? Nggak apa-apa. Ready? Oke, saya udah terlalu, yang terakhir sebelum saya tutup. Jemaat yang hidup dengan semangat memberi. Dimulai dari muda bahkan sebelum married, Kofuji itu sudah belajar untuk menabur. Belajar nabur, belajar memberi. Pertama-tama itu belajar perpuluhan. Amin. Kembalikan perpuluhan itu 10%. Tiap kali ada berkat masuk 1 juta langsung sisihkan. Langsung 100.000 untuk perpuluhan. Itu miliknya Tuhan. Kenapa sih kok kita butuh perpuluhan? Perpuluhan itu untuk mendetoks hati kita dari roh cinta uang. Makanya tiap kali berkat, ini namanya latihan. Perpuluhan dari sejak saya belum married, dari sejak saya kuliah bertobat, saya perpuluhan gak pernah bolong. Yang kedua adalah persembahan khusus, menabur. Sampai hari ini saya sama Celena, itu pas butuh-butuhnya dana, itu pas kita ini akan nabur. Dulu waktu butuh biaya kelahiran anak kita nabur untuk sound system, kita nabur untuk ruang anak, beli TV LCD zaman dulu LCD. Lagi butuh dana, ya contohnya pernah ada satu momen kita lagi butuh dana untuk
masukin uang pangkal sekolah anak kita. Kita justru cari-cari, cari untuk bisa ada ini loh, ada persembahan untuk ini loh orang tua asuh. Jadi secara berkala support. Lalu kita juga berkatin orang, salah satu orang kita berkati karena orang itu mau masukin anaknya juga butuh uang pangkal. Kita berkati sampai orang itu kaget. Termasuk ada momen-momen ketika kami butuh uang untuk renovasi rumah, gak ada dananya, kita malah cari orang untuk memberkati ketika orang itu juga cari kontrakan. Sampai ketika kita berkati, orang itu terkejut. Selalu latihan, karena apa? Alkitab di 2 Korintus berkata, Tuhan itu memberikan kita berkat itu, ada benih untuk ditabur, ada roti untuk dimakan. Dari semua berkat, itu jangan semua dimakan, karena itu ada benih dan ada roti. Kalau kalian makan mangga, jangan dimakan semuanya. Jangan sak bijinya kalian makan. Makan dagingnya, bijinya ditanam, kalian akan punya kesempatan untuk apa? Untuk menuai lebih banyak mangga. Begitu pula kalau kalian setia dengan spirit generous tadi. Ya, yang pertama-tama yang jadi berkat itu adalah hatimu jadi generous. Bukan supaya gini, aku nabur begini supaya dapat 30 kali lipat, 60 kali lipat. Itu teori kemakmuran. No, kita menabur itu supaya kita menjadi serupa seperti Yesus. Tuhan Bapa kita itu seorang pemberi. Amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mor Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.